Kali ini kita bakal ulas film berjudul The Great Wall yang rilis pada tahun 2016 lalu. Film campuran Cina-Amerika ini akan berkisah tentang sekelompok tentara bayaran dari Eropa. Mereka melakukan perjalanan ke dataran Cina untuk mencari bubuk hitam atau mesiu, yang dinilai sangat berharga karena dipercaya sebagai senjata paling mematikan kala itu. Namun sialnya, mereka malah terjebak di tengah-tengah pertempuran antara tentara Cina dengan monster-monster pemangsa. Oke, tak usah berlama-lama, kita langsung edankan saja. Film dibuka dengan memperlihatkan William, Tovar, dan teman-temannya sedang mencari bubuk hitam dikejar oleh sekelompok bandit gurun. Namun beruntung, mereka semua berhasil lolos dari kejaran dengan cara mengelabui bandit tersebut. Malam harinya saat sedang bersembunyi, salah satu dari mereka menemukan batuan magnet dengan ukuran yang cukup besar, dan Will memutuskan untuk menyimpan batuan tersebut. Lalu di tengah-tengah perdebatan, sesuatu yang bergerak dengan sangat cepat muncul dan menghabisi 3 orang. Beruntung Will dan Tovar berhasil selamat. Will bahkan berhasil menebas salah satu bagian tubuh si monster dan memutuskan untuk membawanya, agar dapat mencari tahu makhluk apa sebenarnya yang telah menyerang mereka. Keesokan harinya, kelompok bandit gurun berhasil menemukan Will dan Tovar. Mereka semua berusaha mengejar keduanya dan tidak sengaja mengarahkan mereka ke tembok besar yang dipenuhi oleh tentara Cina. Tembok tersebut dipimpin oleh seorang jenderal dan 4 orang komandan, serta seorang ahli strategi bernama Wang. Salah satu komandan yang bernama Lin kemudian menginterogasi Will dan Tovar. Batuan magnet dan semua peralatan yang mereka bawa disita oleh Wang. Lin juga menanyai mereka perihal potongan tubuh monster yang mereka bawa, dan tujuan mereka datang ke tempat tersebut. Will dan Tovar mengaku sebagai pedagang, dan tidak sengaja menebas salah satu bagian tubuh makhluk yang menyerang mereka. Namun Lin langsung tahu jika keduanya sedang berbohong, karena tidak ada pedagang yang menggunakan pakaian perang seperti mereka. Awalnya Will dan Tovar akan dieksekusi, namun tiba-tiba menara pengawas melaporkan adanya tanda bahaya. Will dan Tovar yang penasaran terus bertanya, makhluk apa sebenarnya yang sudah menyerang mereka, dan perang besar apa yang sedang dipersiapkan oleh tentara Cina. Sambil berjalan, Wang kemudian menjelaskan jika makhluk yang menyerang mereka adalah monster pemangsa yang mereka sebut Tao Tie, dan para tentara Cina sedang bersiap untuk menahan serangan dari monster-monster tersebut. Dengan tangan terikat dan diawasi oleh beberapa penjaga, keduanya dibawa ke atas tembok besar, dan betapa terkejutnya mereka melihat persiapan tempur yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Peperangan pun dimulai. Kawanan monster dengan jumlah besar mulai datang berlarian mengarah langsung ke tembok besar. Tentara Cina coba menghalau serangan dengan bola-bola api yang dilontarkan dan menembakkan ribuan anak panah. Bahkan beberapa wanita yang disebut sebagai pasukan berani mati terlihat melompat sambil menghunuskan tombak ke arah kawanan monster. Seperti halnya lebah, kawanan monster ternyata memiliki ratu yang memerintah mereka. Beberapa monster berhasil memanjat. Will dan Tovar yang terjebak di tengah-tengah pertempuran, kemudian dibebaskan oleh Ballard yang juga seorang tawanan. Saat itu keduanya tak memiliki pilihan lain selain membantu dalam pertempuran jika ingin tetap hidup. Tovar terlihat seperti matador. Ia menggiring satu persatu monster dengan selembar kain merah yang digibas-gibaskan. Sementara Will telah bersiap dengan panahnya, dan beberapa monster berhasil mereka bunuh dengan cara tersebut. Tak lama sang ratu memerintahkan kawanannya untuk mundur. Mereka juga terlihat membawa tubuh kawanan mereka yang tewas saat pergi. Jenderal Shao yang melihat cara Will dan Tovar bertarung merasa kagum. Ia juga memuji kemampuan dan keberanian mereka. Dan kini, Tovar dan Will tak lagi diperlakukan seperti tawanan. Bahkan keduanya disambut sebagai tamu kehormatan dalam sebuah jamuan makan malam.
Para jenderal yang kagum dengan kemampuan memanah Will memintanya untuk menunjukkannya sekali lagi. Tovar kemudian mengambil sebuah mangkuk dan melemparkannya ke udara. Dan dengan menggunakan 3 anak panah, Will berhasil membuat mangkuk tersebut berdiri sempurna pada sebuah tiang. Sambil menyantap makanan, Tovar dan Ballard berbincang. Ballard sendiri ternyata sudah menjadi tawanan selama 25 tahun. Dan Tovar bukanlah orang asing pertama yang datang untuk mencari bubuk hitam. Mereka juga berencana untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Sementara Will berbincang dengan Lin di meja lain dan mulai menceritakan latar belakang mereka masing-masing. Lin ternyata sudah dikirim ke tembok besar saat usianya baru 5 tahun. Dan sejak saat itu pula, ia mulai menjalani pelatihan guna mempersiapkan diri untuk pertempuran tersebut. Sementara Will di negeri asalnya adalah tentara bayaran. Ia tidak pernah bertempur untuk kemenangan, apalagi kebanggaan. Ia bertempur hanya untuk sekantung makanan. Keesokan harinya, Will, Tovar, dan Ballard bertemu. Mereka berencana menyusup ke gudang senjata dan mengambil beberapa persediaan bubuk hitam. Lalu saat Tautier melancarkan serangan selanjutnya, mereka akan melarikan diri dari tempat tersebut. Karena memang hanya itu kesempatan yang mereka miliki untuk dapat lepas dari pengawasan. Tiba-tiba Wang memanggil mereka untuk menanyakan perihal batuan magnet yang mereka bawa. Di sana Wang juga menceritakan legenda mengenai Tautier. Mereka bangkit setiap 60 tahun sekali dan dikirim sebagai peringatan bagi para penguasa yang sombong, tamak, dan angkuh. Untung penguasa di sini baik-baik jadi aman dari Tautier, nggak kayak penguasa di planet sebelah. Lanjut. Dan tujuan dibangunnya tembok besar adalah untuk melindungi ibu kota beserta para penduduknya dari serangan monster. Di tempat lain, Jenderal Shao dan Lin mendapati sesuatu yang aneh terjadi. Mereka menemukan tubuh para penjaga tergeletak, padahal Tautier dikenal tidak pernah meninggalkan tubuh mangsanya. Lin dan Jenderal Shao coba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu tiba-tiba, 2 monster muncul dan coba menyergap mereka. Dan dalam penyergapan tersebut, Jenderal Shao terluka parah saat coba menyelamatkan Lin. Jenderal Shao menjelaskan jika monster-monster tersebut berbeda dengan monster yang menyerang mereka 60 tahun lalu. Mereka kini lebih cerdas dan mampu berpikir. Dan sesaat sebelum tewas, Jenderal Shao menyerahkan kepemimpinan Orde Tanpa Nama pada Lin. Esok harinya, seorang utusan dari istana datang membawa catatan perang berusia 900 tahun. Di sana dijelaskan jika dahulu ada 3 monster yang berhasil menaiki dinding. Namun saat tiba di gerbang Hans, 3 monster tersebut tiba-tiba diam terpaku sehingga mudah untuk dihabisi. Dan kebetulan saat itu terdapat batuan magnet yang terpasang di gerbang Hans. Wang beranggapan Tautier lemah terhadap magnet, karena daya tariknya dapat membuat mereka tuli sehingga tidak dapat mendengar perintah dari sang ratu. Will kemudian menyarankan untuk menangkap salah satu monster hidup-hidup untuk membuktikan teori Wang. Will juga mengajarkan metode penangkapan paus untuk menangkap Tautier hidup-hidup, yaitu dengan cara melumuri ujung pengait menggunakan obat bius. Di tempat lain, Tovar dan Ballard terlihat kesal kepada Will. Rencana mereka melarikan diri gagal, karena Will lebih memilih membantu Lin untuk menangkap Tautier. Lalu saat kawanan monster mulai menyerang, pengait-pengait yang telah dilumuri dengan obat bius mulai ditembakkan. Beberapa monster berhasil lolos berkat bantuan kawanannya, dan kini hanya tersisa 1 monster yang masih terjerat. Will sempat merasa ragu dengan keputusannya, namun pada akhirnya ia memutuskan untuk tetap turun guna mengamankan buruannya tersebut. Saat itu Tovar tiba-tiba muncul memberikan bantuan, karena sepertinya ia tidak tega melihat Will berjuang sendirian. Keduanya nyaris saja tewas di luar sana. Sebelum akhirnya, Will memberikan isyarat pada Lin untuk mengirimkan bantuan. Lin pun bergegas mempersiapkan bubuk hitam yang menjadi senjata rahasia tentara Cina. Dan berkat hal tersebut, Will dan Tovar berhasil selamat.
Lin sangat berterima kasih karena berkat keduanya satu Tao Tie berhasil mereka tangkap hidup-hidup. Dan tak menunggu waktu lama, uji coba segera dilakukan. Awalnya si monster selalu berontak dan coba keluar dari dalam kurungan. Namun saat Wang mendekatkan batuan magnet, si monster tiba-tiba diam tertunduk. Usai melihat uji cobanya berhasil, si utusan membawa Tao Tie pergi untuk diperlihatkan pada sang raja. Walau sebenarnya Wang tidak setuju dan menentang hal tersebut. Topher masih teguh dengan niatnya mencuri bubuk hitam. Ia juga terus coba mempengaruhi Will namun gagal. Setelah melihat efek ledakannya yang sangat kuat, Will sadar jika bubuk hitam dapat sangat berbahaya di luar sana. Terlebih jika sampai jatuh ke tangan yang salah. Lalu saat semua orang sibuk dengan kawanan monster, Topher dan Ballard mulai menjalankan aksinya, yaitu menyusup ke dalam gudang penyimpanan untuk mencuri bubuk hitam. Will yang mengetahui hal tersebut coba menghentikannya namun gagal. Ballard berhasil membuat Will pingsan dan meninggalkannya tergeletak di depan pintu gudang. Di luar tembok juga terjadi keanehan. Kawanan monster yang sebelumnya terlihat tidak menyerang langsung ke arah tembok. Dan saat dihampiri, Lin dan Wang menemukan sebuah lubang besar yang mengarah langsung ke ibu kota. Padahal hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Monster-monster tersebut benar-benar telah berevolusi dan menjadi semakin cerdas. Will yang ditemukan tergeletak di depan gudang penyimpanan dicurigai turut serta membantu Topher dan Ballard pencuri bubuk hitam. Beruntung salah satu penjaga yang pernah Will bantu melihat kejadian tersebut. Ia menjelaskan jika Will tidak terlibat dan berada di sana justru untuk menghentikan Topher dan Ballard. Namun Lin tak lantas percaya dengan cerita tersebut dan tetap menjebloskan Will ke dalam penjara. Lin dan pasukannya bergegas menaiki balon udara yang saat itu belum pernah diuji coba untuk membawa manusia. Namun mereka tak memiliki pilihan lain jika ingin mengejar kawanan monster yang berhasil melewati tembok besar. Lin juga sebenarnya membebaskan Will untuk pergi, namun Will memutuskan untuk tetap tinggal dan membantu. Wang kemudian menjelaskan jika misinya kali ini adalah membunuh sang Ratu Tao Tie di ibu kota untuk menghentikan kawanannya. Setibanya di sana, kawanan Tao Tie telah lebih dulu berhasil menerobos masuk ke ibu kota. Lin yang terjatuh dari balon udara sempat terkepung oleh kawanan monster. Ia juga nyaris tewas. Beruntung Will dan Wang datang tepat pada waktunya. Mereka kemudian bergegas menuju istana untuk menghadap sang raja muda yang sedang ketakutan. Wang membutuhkan Tao Tie yang mereka tangkap sebelumnya untuk membuat jebakan bagi sang ratu. Si monster kemudian dipasangi banyak bahan peledak pada tubuhnya. Ditaruh juga banyak daging segar. Dan tujuannya agar saat ia kembali pada sang ratu untuk mengantarkan makanan, mereka akan meledakkan bubuk hitam yang sudah mereka pasang pada tubuh si monster. Dari atas menara, Will coba menembakkan anak panahnya ke arah monster yang telah mereka pasangi peledak. Namun sangat sulit menembus pertahanan sang ratu yang selalu dilindungi oleh kawanannya. Bahkan beberapa kali serangan panah Will berhasil mereka tepis. Lin dan Will kemudian mencoba usaha terakhirnya. Will melempar batuan magnet bersamaan dengan Lin yang melempar tombak dengan bahan peledak. Tombak Lin berhasil menembus pertahanan sang ratu dan memicu ledakan besar. Saat sang ratu tewas, kawanan monster lain tiba-tiba berhenti menyerang dan diam seperti membeku. Kerajaan berhasil mereka selamatkan, dan dalam 60 tahun ke depan tidak akan ada lagi serangan dari kawanan monster-monster pemangsa. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.